la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adama an qata'a illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmi yantabau awaladun salihah yad'ula. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 20 Kelurahan Bumiayu beserta perangkat, seluruh tua-tua di Perumnas, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, alim ulama, cerdik pandai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak menghilangkan barokahnya acara kita pada kesempatan ini. Wabil khusus kepada adinda kami Devi Tohari yang saat ini sedang mengundang kita, yang kita hormati dan kita muliakan. Mari senantiasa kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Karena puncak kebahagiaan itu Bapak Ibu sekalian di kalimat ini. Ibu, izin sebentar ya Bu. Ibu, izin sebentar ya. Kita gantian, nanti Ibu yang ngobrol, saya sekarang ngobrol dulu, nanti Ibu ya. Sebentar aja ya Bu. Baik. Kalimat yang paling bahagia di dalam hati kita itu adalah puncaknya alhamdulillah. Tidak ada yang lain. Bayangkan oleh kita Bapak Ibu sekalian, ketika kita diberi musibah, kita mampu mengucapkan alhamdulillah. Inilah puncak keimanan kita yang sejatinya. Tapi jarang sekali kita ketika diberi ujian kita mengucapkan alhamdulillah Bapak Ibu. Kita nangis, nggerutu, ya kan? Benandai, apa dan segala macam. Padahal ya, kalau kita mampu mengucapkan kalimat ini, maka inilah barometer iman kita. Coba Ibu sekalian, ketika kita misalkan diberikan ujian apa saja, tersandung batu, alhamdulillah. Kenapa? Kita lihat ada musibah yang jauh lebih besar daripada yang kita dapat ini, tapi Allah lindungi kita dengan perkara seperti ini. Jadi larinya adalah husnuzon kepada Allah, bukan suuzon. Kalau kita bawa kesedihan-kesedihan dalam hidup kita ini Bapak Ibu, Masya Allah, tidak berujung, setiap hari akan kita temukan. Maka mari sekali lagi kita ulangi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu, saya ingin cerita sedikit. Tadi di meja makan saya ngobrol dengan istri saya. Ma, ternyata setelah kita dikubur nanti ada dua kalimat yang akan menemani kita, yang akan menghantarkan kita ke dalam kedamaian dan kesejahteraan. Apa itu katanya? Yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah kalimat yang seharusnya kita bawa ke dalam akhirat nanti Bapak Ibu. Di dalam alam barzah nanti kalimat ini kita bawa. Jangankan kita sudah masuk dalam kubur, setelah kita dalam keadaan sakaratul maut, kita bawa kalimat ini, yang dapat gelaran oleh kita adalah husnul khotimah. Kalau kita bawa kalimat ini Bapak Ibu, maka kita dapat gelar husnul khotimah. Maka husnul khotimah itu bukan setelah orang wafat, tapi sebelum dia wafat, dia mendapatkan kalimat ini melekat dalam hatinya, maka inilah keberuntungan bagi mayit atau kita hidup ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini kenapa? Ya, tiap pagi ya bangun tidur lagi. Yang kita dala itu adalah untuk nafkah jasad kita. Jasad kita ini Bapak Ibu. Kerja kita tidak beli baju alap. Kerja kita nak makan lemak. Kerja kita tidak beli mobil alap. Tidak beli rumah alap, ya kan? Segalanya serba baru, apalagi tidak lebaran, sibuk itu. Ya.
Seharusnya Bapak Ibu sekalian ya, kalau landak puasa itu seharusnya istirahat gitu, bukan tambah kencang kerja. Karena 11 bulan Allah berikan kepada kita untuk mencari nafkah. Nah, bulan puasa kita istirahat, ibadah yang khusyuk. Ini tidak terbalik ya. 11 bulan kita santai, sebulan nanti ke lebaran, nah bercancang pokoknya kemana gila. Pala di pihak ke bawah ya, ketiang pihak ke pucuk, dan nala baju lebaran segala macam ya. Nah ini Bapak Ibu, kita harus bersyukur kepada Allah. Jadi kalimat yang harus kita biasakan dalam hidup kita, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Itu catat di pintu Ka'bah. Ini Pak Haji lah ke situ kembali Pak Haji ya. Kalau Pak Haji baca di pintu itu, di pintu Ka'bah itu tulisannya cuma itu ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Ini pembukanya. Kita langsung masuk ke inti. Itu nanti banyak karena tadi mungkin ibu-ibu ini masak agak siap ya. Jadi kalau takutnya kalau di rumah lagi kalau lama. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, untuk kita semua, bukan hanya Adinda Devi Tohari saja ya, tapi kita semua yang hadir di sini. Amo anak kita lahir ya. Ya kalau kita nih yang lah tua-tua nih mungkin tuh dapat lagi, tapi yang masih muda-muda ya. Kalau bukan lah rezeki ini ya, Pak ya. Mungkin ya tidak ada cita-cita lagi yang tak saya itu kan, mungkin cita-cita kita dapat cucu. Jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan ketika anak kita lahir adalah azankan atau qomatkan. Kalau seandainya kita jauh akan menolak nafkah, titipkan dengan pamannya, tolong azankan anak aku. Kalau lana, kalau tino tolong qomatkan. Atau barangkali kinilah canggih Bapak Ibu sekalian ya. Kita video call. Nah kita azankan, tempelkan azan kita itu ke telinga anak kita nyampai lahir. Qomatkan. Berikan suara-suara indah di saat-saat pertama kali lahir ya. Itu tugas kita sebagai bapak ya. Bapak dengan dong ya. Karena kalau bapaknya Jawa, ndungo harus punya kreativitas ya. Yang kedua juga namanya alaf ya. Juga namanya alaf, terserahlah ya. Yang penting ada makna dan doa. Karena nama itu akan selalu disebut-sebut ya. Kalau itu nama-nama yang indah, Masya Allah, maka dia selalu tersandung dan tertanam di situ kalimat-kalimat yang indah. Maka berilah kalimat-kalimat yang indah dalam namanya ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, akikahkan. Kalaulah 7 hari, ya 14 hari, atau setelah mampu. Kalau lanang 2 ekor kambing, kalau tino 1 ekor bayi. Kalau lah mampu, jangan pula dipaksa, jangan pula berhutang. Ya. Kalau kita lah mampu, lah pajaknya belia, ya, sebeliakan. Ya ada juga sunnahnya sebenarnya, ya, kalau rambut pertama itu dicukur Bapak Ibu sekalian. Setelah dicukur ditimbang. Berapa berat timbangan daripada rambut itu digantikan dengan emas dan disedekahkan. Itu sunnahnya juga. Jadi cukur rambut anak ini, setelah dicukur ditimbang. Tapi rambut yang pertama bawaan dari lahir Bapak Ibu sekalian. Bukan yolah 2-3 kali dicukur lalu buatlah hitam kita ini ya, kalau tidak sanggup dulu kan. Jadi yang pertama habiskah ditimbang. Berapa begato? Belikan dengan emas, sedekahkan. Terserah sedekahkan dengan sapu baik. Yang penting wujud saat tanda syukur kita, dan itu adalah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah kita njuak nama, ya, akikahkan, kita sunatkan loh. Yang mulanang itu disunatkan, ya. Nah ini adalah mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, itulah sunat. Ya. Jadi kita sunatkan. Sunat itu kebilo, ambak kini lah ada sunat laser, ndo sakit lagi. Ada anak kawan aku itu dia pergi bayi lah di laser, ya. Jadi katanya supaya pertumbuhannya cepat.
Jadi anak ini udah terkasur dan udah takut-takut karena budak kecil kan. Amula disunat tuh udah ada rasa sakitnya. Jadi disunat ke Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian setelah disunatkan apa lagi? Nah harus kita lakukan adalah beri nafkah. Nah nafkah ini Bapak yang harus kita bahas malam ini. Apa nafkahnya? Nafkah lahir dan batin. Lahirnya apa? Jasadnya itu dijual nafkah, jual makan, jual baju, buat ke badan dia tidur nyaman. Nah, itu nafkahnya. Bajunya, itulah tadi yang kita bahas. Kalau lebaran tuh beli ke baju baru. Ya. Udah itu sekul kah? Jual pula baju sekul. Tapi nafkah batin, ini yang harus kita ini kan. Bapak Ibu sekalian. Ndak dia datuknya, ndak dia bapaknya, ndak neneknya segala macam. Ajung sekul belajar agama. Masuk ke belajar agama. Kita pontang panting nalak duit Bapak Ibu sekalian, nalak sekolahnya tuh yang paling murah. Kalau dia keluar udah baca ngaji. Yakinlah. Nah, kalau seandainya dia sekolahnya di negeri, ya, sorenya pihak di TPA, TPQ. Belajar ngaji Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya dia bisa baca Al-Qur'an. Jangan lupa kita bapak ya. Jadi dulu malas belajar, mbak kini mbak coba baca. Ndak belajar maluan. Lah tua maluan belajar alif date a ba date bal lah maluan. Nah, anak cucu kita jangan nyampai itu. Ajari. Gila buat kita saro, asalkan anak kita baca sembahyang, kalau baca ngaji. Gila dong apa? Tapi yakinlah kalau dia baca ngaji nggak sembahyang, itulah Bapak Ibu hadisnya tadi. Salah satu daripada amal jariah itu anak yang soleh, yang senantiasa selalu mendoakan orang tuanya. Ya. Ini kita kalau kematian ya, yasinan paling 3 malam, udah. Ama anak udah baca ngaji, udah sembahyang, lemana Bapak Ibu sekalian. Nanggung gitu. Awalam besar dia udah berjasa dia dengan kita. Jadi kita beri nafkah Bapak Ibu sekalian. Nafkah lahir dan batin. Kemudian laudim kita didik dia lah kenal agama, disampaikan dengan Luqman ya kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Itu kezoliman yang besar. Bapak Ibu sekalian, adun dong kita ngecek dengan anak kita itu. Kita panggil, kita duduk karena jangan kau buat syirik. Jangan menyekutukan Allah nak. Berat urusannya di sisi Allah. Adun dong kita tunjuk wasiat itu Bapak Ibu sekalian. Kalau belum duduk kau balik aja di sini kalau. Kicii. Amun do pagi luso kici. Empaknya lah tua, lah buana. Amun yang do sembayang kici akak. Makanya kita juga keteladanan Bapak Ibu sekalian. Do pacak kita nak ngajari budak-budak mbak kini. Sedangkan kita tunggak-tunggak ke masjid bayar, kita ajak belum tentu dia ndak. Apalagi kita do pernah ke masjid, nak ngajung dia sembayang, mana? Ini do pergi dia Bapak Ibu sekalian. Bapak tu kan kemana ngajung kaku bayar sembayang. Sembahyanglah budaya Bapak itu, doakan aku nih, mudah-mudahan dapat hati lembut, dapat hidayah. Itu jawabannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita juga contoh. Anak cucu kita juga contoh. Supaya dia mengikuti. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang paling terakhir pada kesempatan ini. Kita kadang-kadang kita nih anak galau ya. Empuak lah tua, empuak punya paling berumur di sini mungkinlah ada 60, 70 tahun. Masih anak itu. Anak kata cuma tua gitu. Apalagi kita di muda. Amo kita tidak sukses dunia akhirat Bapak Ibu berbakti pada orang tua. Berbaktilah. Jangan berkata kasar dengan orang tua. Kalau ada rezeki dulu kah Bapak Ibu sekalian. Amo tidak lunas utang bank kita,
koperasi kita, kredit kita, aman dah gancang lunas, bakti dengan Jumat Tua. Serius aku sampaikan. Kalau anak lanang ya, bermusyawarah, amo gaji 1 juta, keluar ke 50 tiap bulan. Jangan kudain juga anak istri itu. Kirim ke 50.000 menjadi pemancing Allah turunkan barokah kepada keluarga kita. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak praktekkan. Aku lebih praktekkan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ini aku cerita dikit. Aku sebelum menikah, aku itu utang bank terus. Lah nikah dengan jumukum aku ngutang bank juga, dua-dua yang ngutang bank. Kebetulan mohon maaf, istri aku guru. Ngutang juga. Akhirnya apa? Aduh, ujung ke ujung bulan tuh ceput terus makan. Masih mending kalau petani ceput. Ini kebetulan kok saya profesi sebagai anggota Polri. Ngutang bank. Tiap bulan ke bulan itu sempit. Akhirnya apa? Saling curigai. Mana tansi ini habis terus. Udah nyampe habis. Akhirnya apa? Berpikirlah aku, kayaknya ini ada yang salah dengan kehidupan kita ini. Kita lah sembahyang, kita lah sedekah. Apa masalahnya ini? Akhirnya mohon maaf Bapak Ibu, saya bersepakat dengan orang rumah. Yuk, Mama jual Jumat Tua Mama, aku menjual Jumat Tua aku. Kirimkah sebelum kita pakai tansi itu? Berapa? Berapa kita ndak? Ndak 50.000 kirimkah 50.000. Ndak 100. Yang penting kita pemancing supaya Allah turunkan rezeki kepada kita. Lah berjalan itu Bapak Ibu, alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu contoh kalau tidak diikuti. Jadi mulai 2017 sampai kini kami tidak punya utang lagi, alhamdulillah. Allah lunaskan utang itu, Allah berikan rezeki tidak tahu dengan cara apa-apa. Bulan ke bulan cukup, pacak berbagi. Karena apa? Kami yakin bahwa ternyata berbakti kepada orang tua itu adalah salah satunya jalan untuk kita mendapatkan bahagia dunia akhirat. Nah, kalau tidak praktek. Mbak kini, Masya Allah, kita hidup kita makan kenyang di rumah, tiap bulan beli pakaian baru atau mungkin beli kursi baru, TV LCD besar. Jumat Tua udah pernah kita pikirkan. Padahal ketika kita setiap bulan berbakti kepada mereka, bukan hanya doa, ya. Sambungan mereka mengingat nama kita di hatinya itu sudah menurunkan barokahnya Allah, rahmat Allah ke bumi ini. Allah akan sampaikan itu kepada kita. Yakin dan percayalah. Karena apa? Allah perintahkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. An-Nisa ayat 36. Jangan menyekutukan Allah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Digandeng Bapak Ibu sekalian. Habis Allah perintahkan kita jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, Allah perintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah kini, ya mohon maaf, kalau ada kita began nak ngejual mentua kita, began ngejual Jumat Tua kita, rubah. Amo ndak utang kita lunas, amo ndak lancar rezeki kita, buatlah Bapak Ibu sekalian, buatilah. Lo mana kalau mak bak kita dah ninggal galau? Summa ila khususan ruhi Jumat Tua kita sebut nama dan pino. Masuk ke masjid, menjual anak yatim, ya, tetangga-tetangga kita, ya. Bagi Bapak Ibu sekalian, walaupun 10.000 sebulan, namanya di sini pegawai atau petani dapat tiap hari sedekahkah Bapak Ibu? Nya jual ikan ada sisa jual kadikin nggak tetangga. Niat kah siapa? Jumat Tua kita. Jangan kita kudai. Jumat Tua kita sebut namanya. Summa ila khususan ruh ibundaku ya Allah. Kalau aku Wahaya binti Buyung Basri, itu masuk. Ini pernah aku untuk diri aku selalu karena kebetulan mak aku nyala meninggal. Mbak aku gitu. Mak aku tuh udah pernah setiap sholat aku sujud terakhir aku doakan. Robbi firli wali walidaya walil mu'minin yauma yakumul hisab. Belum bangun pala ini Pak sebelum nyebut nama itu. Karena apa? Karena dialah yang menjadikan kita seperti ini. Mak kita. Mbak kita dulu manusia goyo dia tahun 80-an. Bapak-bapak kan tahun 80-an ada yang besar baik.
Bukan main segoyo nala ekonomi ini Pak. Upan ke sini, upan ke situ, tidak besar kita. Kini kita di zaman milenium, penuh dengan teknologi, mungkin gampang cari nafkah. Dulu jemaah tua kita berkeringat darah nala rezeki. Nah, maka kita balas kita. Doakan terus, ya. Sedekahkan, ya. Minimal doa Bapak Ibu, ya. Kirim Al-Fatihah tiap hari, kirim Al-Fatihah itu. Apa segoyong bayang nido gitu. Cuma duduk kita jerang, bertafakur, kirimkan dengan orang tua. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua. Itulah bukti kita berbakti dengan jemaah tua. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf apa yang saya sampaikan, saya jarang menyampaikan sesuatu yang tidak saya kerjakan. Karena Allah sampaikan, jangan mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, akan menimbulkan kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berdakwah apa yang telah saya kerjakan. Yang tidak saya kerjakan, saya nggak mampu untuk menyampaikannya. Karena itu adalah merupakan satu beban berat bagi saya. Mudah-mudahan beberapa hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kehadiran seorang anak itu adalah barokah, rahmat Allah. Maka titipkan kalimat-kalimat indah ke dalam bibirnya, ke dalam lisannya, ke dalam hatinya, maka itu akan kita petik buahnya. Mereka akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang akhirnya akan menjadikan kita dan mereka selamat dunia dan akhirat insya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk doa kami mohon kepada Bapak Haji untuk memimpin. Baiklah, kita langsung aja ya. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila wabarakatuh Nabi Muhammadin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafatil anbiya wal mursalin wa al malaikati wal muqarrabin wal qurun wal syuhada was salihin. Summa wali abaina wali ummahatina wali walidina wali abina wali jaddina wali jaddatina wali zurriyatina wali abina wali qurabaina wali ustazina wali masyaihina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Hadza salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا حميدا حمدا شاكرا حمدا يعظم نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظم بسلطان آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بها صغير من جميع الخيرات في الحياة وبركة وعباد الممات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات يا الله يا رب العالمين آمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اليهم والأموات وتبي بيننا وبينهم الخيرات واغفر وانت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود يا أرسل مجد فعال لمن يريد أغننا بحلالك وأنت بطاعتك ومشيتك بفضلك من سواك اللهم أحينا بالإيمان ومتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ثبت الأمانة واخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقدم لنا من الجنة مع الإيمان اللهم اغفرنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واشتر الدنيا وسر الآخرة اللهم نعم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب البركات أبواب النعمات أبواب الرزق أبواب القوات أبواب الصحة أبواب السلامة أبواب الجنة اللهم من كل برد وعذاب الآخرة واصرف عنا بها كل العظيم ونبك الكريم شرف من عذاب الآخرة اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني عدد لكل حول لا إله إلا الله ولكل هم وغم ما
شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل خير وشدة أشكره لله ولكل عتوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق حسب الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وجهل في العين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بالشفرة الموت النجاة من النار وعند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أتم لنا بحسن الخاتمة ولا تحكم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu tausiah dari Bapak Ustadz Iratanuki. Terima kasih atas tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita yang hadir pada malam hari ini dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan atas doa dari Pak Haji tadi, terima kasih Pak. Mudah-mudahan harapan yang kita sampaikan dijabah atau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi berakhir juga acara di rumah di kami di Pitohari. Sekali lagi atas nama keluarga kami mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Dan di penghujung acara kami menjadikan hidangan untuk kita makan bersama. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu-lagu religi itu yuk. Siapa? Dapat. Dapat. MVP. Yang duduk bawah duluan. Kecil dia Kang, yang duduk di bawah duluan kecil kan. Mana di Pi. Putar lagu religi kau tuh. Kan Bluetooth kan? Putarlah lagu religi. Kalau kami terakhir aja. Silakan. Kami slow Pak. Kami belakangan aja. Baru datang. Iya. Baru datang nggak perlu duduk depan Baru datang tadi. Kalau Sabtu kami serok ya. Kalau aku kan aku lambat datang cepat makan berarti. Woi, duluan itu ngapa kau menunggu doa? Jadi, Pung, dulu lawan. Ngapa lagi menunggu anu? Pegangan dulu. Hah? Sudah mana tadi? Cari.